Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian perdana kita dalam mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, akidah yang benar, akidah Islam. Kita akan membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah taala. Kita langsung masuk ke muqaddimah dari kitab ini. Baik, yang pertama kita akan baca muqaddimah dari pensyarah yang menjelaskan kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna hadzal kitaba alladhi yusamma al-aqidatul wasithiyatu allafahu habrul ummati fi zamanih. Kitab ini, kata Syekh, atau yang dinamakan dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, disusun atau ditulis oleh ulama umat Islam pada zamannya, yaitu Abul Abbas, ini kunyahnya, Syekhul Islam, ini laqabnya, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah Al-Harrani. Ini nama lengkap dari Syekhul Islam bin Taimiyah, yaitu Ahmad, nama beliau, bin Abdul Halim, nama ayahnya, bin Abdissalam, kakeknya, bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Al-Mutawaffa sanah 28 wa 700 Hijriyah. Beliau diwafatkan pada tahun 728 Hijriyah, ya. Jadi beliau hidup di abad ke-8 Hijriyah. 6. Dan beliau lebih terkenal dengan Ibnu Taimiyah. Jadi Taimiyah itu nama kakek. Dan itu biasa, ya, di kalangan orang-orang Arab itu dilakopkan, dikunyahkan ke kakeknya. Walihadzal rajulu minal maqamati, dan untuk lelaki ini maksudnya yaitu untuk Syekhul Islam Taimiyah, ya, memiliki kedudukan yang banyak, allati yushkaru 'alaiha, yang patut disyukuri, memiliki jasa yang patut disyukuri, wallati narju minallahi lahu al-masubata 'alaiha, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadanya berupa pahala dari jasa-jasanya. Fit difa'i anil haqqi, di antaranya beliau Syekhul Islam membela kebenaran, wa muhajamati ahlil batil, dan menyerang atau melawan ahlil batil, ma ya'lamuhu kullu man tatabba'a kutubahu wa sabaraha, ya, yang itu bisa diketahui oleh setiap orang yang meneliti kitab-kitabnya dan mempelajari kitab-kitab beliau. Wal haqiqatu annahu min ni'amillahi ala hadhil ummah, dan pada hakikatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada umat ini. Li'anna Allah Subhanahu wa taala kaffa bihi umuran 'azimah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, hindari berbagai perkara-perkara yang besar yang sangat berbahaya di dalam urusan akidah dengan perantara siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah menjaga agama ini, ya, dengan dengan beliau. Wa hadzal kitabu kitabun mukhtasar, dan kitab ini merupakan kitab ringkasan di dalam
permasalahan akidah. Yusamma al-aqidatul wasatiyah, dinamakan dengan akidah al-wasatiyah. Ya, jadi kita peringkasan, tidak terlalu panjang. Alafahu Syekhul Islam, ditulis oleh Syekhul Islam, li'anahu hadara ilaihi rajulun min qudati wasit. Ya. Alasan penulisan kitab ini yaitu suatu hari datang kepada beliau salah seorang lelaki dari daerah Wasit namanya. Syaka ilaihi makanan nasu. Lelaki ini mengadu kepada Syekhul Islam tentang keadaan orang-orang pada waktu itu, yu'anunahu minal madzhab al-munharifah, yang mana mereka berpegang dengan kelompok-kelompok tertentu. Mereka bergabung atau memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih, yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, jadi orang-orang pada waktu itu, khususnya daerah Wasit, itu banyak pemikiran yang menyimpang, keyakinan yang menyimpang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi laki ini datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menuliskan kitab agar bisa dijadikan rujukan di dalam permasalahan ini, agar orang-orang itu kembali ke jalan yang benar. Fakataba hadhil aqidata allati tu'addu zubdatan li aqidati ahli sunnati wal jamaah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis, ya, kata hadhil aqidah, menulis akidah ini, yang akidah ini bisa dianggap sebagai inti daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, fima yata'allaqu bil umuri allati khadun nasu fiha, ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang manusia berbicara di dalamnya, ya, berbicara sangat dalam di dalamnya, berupa kebid'ahan, wa kathra fihal kalamu, dan akidah yang banyak kalam di situ, perdebatan, wal qil wal qal, ya, banyak hal-hal yang tidak benar. Wa qabla an nabda'a al-kalama, dan sebelum kita memulai berbicara ala hadhihi risalah, terhadap kitab ini al-azimati, yang agung ini, nuhibbu an nubayyina anna jami'a risalatir rusul min awalihim Nuhin alaihi salam alaihi salatu wassalam ila akhiri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluha tad'u ila tauhid. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke inti kitab, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya ingin menjelaskan bahwasanya seluruh risalah para rasul dari awal mereka yang diutus, yaitu Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu risalah mereka semuanya satu, yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Jadi risalah mereka satu, agama mereka satu, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad, itu satu, yaitu tauhid. Dakwah mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda cuma syariat. Misalnya salatnya di syariat Nabi Musa itu beda dengan salat di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutus sebelummu di antara para rasul, ya, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak sembah kecuali aku, maka sembahlah kalian akan aku. Nah, ini dalil bahwasanya semua rasul mengajak kepada tauhid, ya, yaitu la ilaha illa ana, suruh katakan kepada kaum mereka bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maksudnya Allah. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan firman Allah, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin rasula, pada setiap umat seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, ya, agar rasul itu menyampaikan kepada kaumnya, sembahlah kalian akan Allah dan jauhilah taghut, ya.
Tagut apapun yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha. Ya. Apapun yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha. Ya, itu makna tagut secara umum. Nah, dari definisi ini maka Nabi Isa alaihissalam tidak bisa dikatakan tagut walaupun beliau disembah selain Allah. Ya, Maryam juga begitu. Kenapa? Karena beliau tidak ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya. Ya. Baik, berarti masuk dalam perkara tagut ini iblis, ya, begitu juga uh, Firaun dan yang selain mereka dari apa yang disembah selain Allah dalam keadaan mereka ridha. Baik. Wadzalika anal khalqa khuliqu liwahidin. Ya. Ini Syekh menjelaskan lagi kenapa risalah para rasul itu satu, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Yang demikian itu karena makhluk diciptakan untuk yang satu. Siapa itu? Yaitu wahwallahu azza wajal. Kita diciptakan dari dari zat yang maha esa, ya. Kemudian untuk zat yang maha esa, bukan untuk selainnya. Khuliqu li ibadati. Maksudnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, ya, maka kita wajib beribadah hanya untuknya semata. Itu maksudnya. Khuliqu li ibadatihi. Ya, para makhluk diciptakan untuk beribadah kepadanya. Nah, litata'allaqa qulubuhum bih, agar hati-hati mereka terkait dengannya. Ta'alluhan, ya, untuk menyembah, wa ta'ziman, untuk mengagungkan, wa khaufan, rasa takut, wa rajaan, berharap, tawakkulan, bertawakal, wa raghbah, berharap juga, rohbah, takut. Ya, rohbah sama rohbah hampir sama dengan khauf dan raja. Ini tujuan kita diciptakan. Tujuan makhluk diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengaitkan hati-hati para makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apakah dalam bentuk peribadatan, kemudian tawakalnya, kemudian dia takut hanya kepada Allah, dia berharap hanya kepada Allah, mengagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan para makhluk diciptakan. Hatta yansalikhu an kulli syai'in minad dunya la yakunu mu'inan lahum ala tauhidillahi azza wajal fi hadhil umur. Sehingga para makhluk itu harus sepantasnya untuk berlepas diri dari apa saja, dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia yang tidak bisa membantunya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara ini. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menghalangi kita dari bertauhid, ya, dari perkara dunia-dunia ini, maka sepantasnya kita untuk meninggalkannya, ya, karena kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Sehingga apapun yang menghalangi kita untuk mentauhidkan Allah, sepantasnya untuk kita tinggalkan, baik itu kesyirikan, ya, syirikan, perbuatan bid'ah, atau apa saja yang menghalangi kita dari bertauhid, yang menghalangi dari tujuan dasar kita diciptakan, maka itu harus kita tinggalkan. Li'annaka anta makhluk. Kenapa demikian? Karena engkau adalah makhluk. Labuda an takuna li khaliqik. Maka mesti engkau harus menjadi milik yang menciptakanmu. Qalban wa qalaban fi kulli syai'. Hatimu, ya, semua keadaanmu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ucapkan di dalam doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Nah, sesungguhnya salatku, ya, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb sekalian alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Nah, walihada kanat da'watur rusuli alaihi salatu wassalam ila hadzal amri alham al-azim, ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Maka oleh karena itu dakwah para rasul, ya, alaihi salatu wassalam hanya kepada perkara yang agung ini. Dakwah mereka, inti dakwah para rasul semuanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
ibadatullahi wahdah, yaitu beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Jadi kalau kita lihat kisah dari eh, nabi-nabi sebelumnya, dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad, adalah menyuruh kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Itu intinya. Ya. Walam yakun walam yakunir rusulu alladzina arsalahumullahu azza wa jalla ila bashar yad'una ila tauhidir rububiyah kadawatihim ila tauhidil uluhiyah. Nah, dan para rasul yang telah diutus oleh Rasulullah, yang telah diutus oleh Allah azza wa jalla kepada umat manusia, nah, tidaklah dakwah mereka itu hanya kepada tauhid rububiyah. Ya, para rasul yang telah diutus oleh Allah dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, mereka diutus kepada umat manusia bukan untuk bukan untuk mendakwahkan tauhid rububiyah. Nah, kadakwatihim ila tauhidul uluhiyah, sebagaimana dakwah mereka kepada tauhid uluhiyah, tidak sama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah para nabi datang diutus kepada umat manusia bukan untuk mengajak mereka berimanlah bahwa Allah yang menciptakan dunia ini, bahwa Allah yang menciptakan lautan, Allah menciptakan itu. Bukan kepada itu saja, bukan kepada itu. Akan tetapi lebih dari itu, yaitu mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tauhid rububiyah itu yaitu kita meyakini bahwa Allah menciptakan, bahwa Allah mengesakan, bahwa Allah mengatur, bahwa Allah memberikan rizki. Itu tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah yaitu kita mengesakan Allah di dalam peribadatan. Nah, tauhid rububiyah ini tidak cukup. Ya, seseorang meyakini Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memberi rezeki, itu tidak cukup menjadikan dia seorang muslim. Ya, harus dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Setelah dia meyakini tauhid rububiyah, dia harus meyakini tauhid uluhiyah, yaitu dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Harus meyakini dan harus mengamalkan tauhid uluhiyah. 6. Dalilnya apa? Dalilnya adalah orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa Allah menciptakan. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, jika seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan kami. Ya, itu dalilnya bahwasanya mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Ya, akan tetapi kenapa mereka tidak masuk ke dalam Islam? Karena mereka tidak meyakini tauhid uluhiyah, yaitu tidak mau menyembah kepada Allah semata. Mereka masih mau menyembah berhala, mau menyembah kuburan, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, itu saja perbuatan mereka yang mengeluarkan mereka dari Islam, yang mereka tidak masuk bahkan ke dalam Islam sama sekali. Nah, karena mereka tidak meyakini tauhid uluhiyah ini. Nah, jadi inti dakwah para rasul itu bukan hanya mengajak umatnya untuk kepada tauhid rububiyah, enggak, tetapi lebih dari itu, yaitu tauhid uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dzalika anna munkiri tauhid rububiyah qaliluna jiddan. Apa alasannya? Apa alasannya para rasul lebih memfokuskan mendakwahkan manusia kepada tauhid uluhiyah bukan tauhid rububiyah? Karena kata saya, yang mengingkari tauhid rububiyah itu sangat sedikit. Yang mengingkari tauhid rububiyah itu sangat sedikit jumlahnya. Orang yang enggak percaya Allah sebagai pencipta, Allah itu ada, itu sangat sedikit jumlahnya dibandingkan orang yang percaya Allah pencipta, Allah yang memberikan rezeki, ya, itu lebih sedikit, ya, ateis, ya, orang nggak bertuhan. Wa hatta alladzina yunkirunahu hum fi qararati nafsihim la yastati'una an yunkiru. Ya. Sampai pun orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah, mereka mengatakan Allah nggak ada, atau mengatakan Allah tidak menciptakan apa-apa, ya,
Orang yang mengingkari itu pada hakikatnya di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka sebenarnya tidak bisa mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Allahumma illa ayyakunu qad sulibul uqula al-mudrikah adna idrak. Ya, kecuali orang-orang yang memang sudah hilang akal sehatnya yang bisa merasakan kebenaran. Ya, walaupun sekecil kebenaran dia tidak bisa dapatkan lagi. Ini memang orang-orang sudah benar-benar hilang akalnya. Fa innahum qad yunkiruna hadza min babil mukabarah. Ya, karena mereka telah mengingkari tauhid rububiyah berdasarkan kesombongan mereka. Nah, baik. Maka dari penjelasan ini, ya, kita sudah tahu sedikit bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3 macam. Ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Waqad qassama al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala at-tauhid ila thalathati aqsamin. Dan para ulama rahimahullah telah membagi tauhid menjadi 3 macam. Ini makna tauhid menjadi 3 macam bukan artinya musyrik, ya, membagi-bagikan tauhid, bukan. Memang ini tidak ada di zaman Nabi SAW pembagian tauhid ini. Akan tapi ini untuk memudahkan di dalam menjelaskan, untuk memudahkan di dalam penjelasan. Nah, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain juga datang pembagian, datang definisi. Seperti ilmu tauhid, seperti ilmu nahwu misalnya. Di zaman Rasulullah nggak ada itu fiil, fa'il, isim dan sebagainya. Kemudian fiil dibagi 3, nggak ada. Tetapi ulama datang membuat penjelasan, membuat pembagian, itu ada dasarnya, cuman diberi istilah agar mudah untuk dipelajari dan diajarkan. Nah, ini tujuannya. Adapun dalilnya semuanya ada. Kalau tidak ada dalil maka pembagian itu tidak ada artinya. Baik, yang pertama tauhid rububiyah. Ya, ini macam yang pertama dari tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Rububiyah itu dari kata Rabb. Rabb itu maknanya pencipta, Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb itu artinya pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki dan sebagainya. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umurin salasatin. Fi umurin salasatin fil khalqi wal milki wat tadbiri. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam 3 perkara. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam 3 perkara, yaitu penciptaan, ya, kita meyakini hanya Allah menciptakan. Wal milki, kita hanya meyakini bahwa Allah yang memiliki. Wat tadbir, dan kita meyakini hanya Allah yang mengatur. Ya, penciptaan, pemilikan, dan pengaturan. Nah, itu tauhid rububiyah. Nah, tauhid ini diyakini oleh Abu Jahal, Abu Lahab sekalipun. Jadi kalau ada orang yang mengingkari tauhid rububiyah, maka seperti kata Syekh tadi, ya, orang yang sudah hilang akal sehatnya, dia mengingkari dengan kesombongannya. Ya, karena hati kita pada dasarnya, hati setiap orang itu pada dasarnya adalah meyakini tauhid rububiyah ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani. Kedua orang tuanya lah yang menyesatkannya, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasirani, au yumajisani, yang menjadikan dia Nasrani atau Majusi. Nah, apa dalil tauhid rububiyah? Dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru. Ya. Hanya saja milik Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan urusan. Wa wajhu dilalati minal ayah, dan sisi pendalilan dari ayat ini adalah annahu qaddama fiha al-khabara alladhi min haqqi ta'khir, yaitu Allah SWT mengedepankan kata lahu di dalam firman-Nya ini, ala lahul khalqu wal amru, karena pada dasarnya ala al khalqu wal amru lahu. Tapi kenapa dikedepankan ala lahul khalqu wal amru? Di dalam kaidah bahasa Arab, kalau sesuatu yang berada di akhir tapi dikedepankan, itu mengandung arti pembatasan. Jadi ketika diartikan, ketahuilah hanya milik Allah, hanya milik. Nah, ada kata hanya milik Allah penciptaan dan segala urusan.
Nah, wal qaidatul balaghiyah anna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasar. Ya, ini kaidah bahasa Arab bahwasanya memajukan, ya, memajukan apa yang semestinya di akhir. Lahu ini semestinya di akhir tadi, walahul amru, tapi dimajukan oleh Allah, maka di sini mengandung makna pembatasan. Makanya kita mengartikan hanya, ya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita artikan hanya kepadamu. Karena iyyaka itu seharusnya di akhir, na'buduka, tetapi dikedepankan jadi iyyaka na'budu, ya. Sehingga maknanya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, ini diantara rahasia bahasa Arab yang belum tentu dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Thumma ta'ammal iftitaha hadil ayah bi ala. Kemudian perhatikan bahwasanya Allah membuka ayat ini di dalam surat Al-A'raf ayat 54 dengan kata ala. Ketahuilah, adalah ala tanbih wa taukid. Ya, yang mana ala ini didatangkan adalah sebagai dalil atau sebagai tanbih, untuk memberikan perhatian, untuk menekankan, ingatlah, ketahuilah, gitu. Lahul khalqu wal amru, ya, bahwasanya hanya milik Allah penciptaan dan segala urusan. La li ghairi, bukan milik selainnya. Penciptaan itu bukan milik selainnya. Hanya Allah yang mampu untuk menciptakan. Ya, tidak ada yang bisa menciptakan para makhluk kecuali Allah. Fal khalqu hadza huwa wal amru huwa at-tadbir. Ya. Yang dimaksud dengan khalq penciptaan ini dia, wal amru adapun amru di sini urusan adalah tadbir, pengaturan. Jadi Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan dan pengaturan. Tidak ada sekutu baginya. Amal milk, adapun yang dalil yang ketiga dan kedua ini, kepemilikan, dalilnya adalah firman Allah, walillahi mulku samawati wal ard. Ya, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Fa inna hadza yadullu ala infiradihi subhanahu wa ta'ala bil milk. Maka ayat ini menunjukkan atau terdapat dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal kepemilikan. Allah memiliki langit dan bumi. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu dilalati min hadhihi al-ayati kama sabaqa taqdimu ma haqqu ta'khir. Dan sisi pendalilan dari ayat ini adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengedepankan, memajukan apa yang seharusnya di akhir. Jadi kalau dikatakan wa mulkus samawati wal ardi lillah, ini asalnya dia di akhir lillah ini, tapi dimajukan walillahi, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ini menunjukkan ada makna pembatasan, sehingga artinya adalah hanya milik Allah dan hanya milik Allah, ya, kerajaan langit dan bumi. Idzan farrabbu azza wa jalla munfaridun bil khalqi wal milki wat tadbir. Ya, jika demikian halnya, maka Rabb, makna Rabb, ya, Rabb azza wa jalla, atau sering dikatakan Tuhan, walaupun yang lebih enaknya kita ucapkan saja Rabb, ya. Allah munfarid, Allah yang Maha Esa, Allah sendiri yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Ya, tidak ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah lanjutannya akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.